Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini saya Kepala BNK Tuban AKBP Made Arjana SHMH mendapat kehormatan kepercayaan dari Kepala SMK Negeri 1 Tuban. Ya, saya didaulat untuk mengisi materi ya terkaitan masalah penyalahgunaan narkoba atau nafsa ya, yang akan saya sampaikan kepada adik-adik kita, siswa-siswi baru ya dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Tuban. Bapak Ibu saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, segenap jajaran staf, guru, pengajar, adik-adik, siswa-siswi baru ya SMK 1 Tuban yang saya banggakan. Dalam kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan materi atau tema singkat ya, jadi mungkin nanti substansi atau kontennya ini bisa dikembangkan oleh adik-adik masing-masing ya. Intinya adalah bahaya penyalahgunaan narkoba gitu ya. Jadi bicara masalah narkoba memang sangat luas ya, jadi sangat complicated, sangat boleh dibilang tidak bisa hanya mungkin sejam 2 jam begitu. Banyak sekali aspek sosial, mungkin aspek ekonomi ya, aspek politis juga bisa. Yang nggak kalah penting adalah aspek keamanan. Jadi narkoba itu salah satu kejahatan extraordinary crime. Tapi sebelum saya membahas ini, perlu saya sampaikan kepada adik-adik sebelumnya ya, wawasan sedikit ya. Di era sekarang ini ya, ini boleh dibilang nih era globalisasi ya, eranya milenial, bahkan sekarang sudah menginjak ke generasi Z istilahnya gitu ya. Jadi era globalisasi ini adalah era kekinian begitu ya. Jadi eranya era digital dan serba otomatis. Semuanya berinteraksi ya, kita semua di kehidupan sosial masyarakat ini dengan digital begitu ya, dengan teknologi. Jadi generasi adik-adik sekarang ini ya, yang saat ini mungkin adik-adik siswa-siswi baru ini kebanyakan mungkin kelahiran 2000, mungkin 2002 gitu ya, atau 2004 malah ya, 2004 atau 2005 gitu ya. Jadi umur 15-16 tahun. Yang notabene adik-adik adalah generasi-generasi emas nantinya, dan saat ini tergolong dalam generasi milenial bahkan generasi Z tadi. Nah, karena globalisasi ini demikian pesat, jadi setiap detik, setiap saat berubah, maka kegiatan-kegiatan adik-adik nantinya tidak terlepas dengan situasi dan kondisi ya, sosial yang ada di sekeliling kita, khususnya di Tuban, termasuk masalah narkoba. Ya, termasuk masalah narkoba. Jadi biar adik-adik ketahui, narkoba itu juga tidak terlepas dengan teknologi, katakanlah begitu. Jadi varian perubahan jenis-jenis narkoba juga demikian pesatnya gitu ya. Karena memang kita bersentuhan dengan digital begitu ya, segala sesuatunya kita memang dimanjakan, kita boleh dibilang luar biasa diasuh gitu ya, diasistensi dengan teknologi sehingga segala sesuatunya bisa mudah. Seperti saat sekarang ini kita ya mungkin daring begitu, melalui rekaman video saya bicara terkait dengan masalah narkoba karena memang situasi pandemi corona. Artinya digital ini saat ini luar biasa. Jadi segala sesuatu kita melalui
digital atau melalui teknologi ini, gitu ya. Nah, usia-usia milenial ini, ya usia-usia generasi Z ini diperkirakan setiap hari itu mereka mengakses internet begitu 3 sampai 5 jam. Ya, 3 sampai 5 jam. Jadi cukup lama ya, dan cukup banyak waktu untuk bisa browsing di internet. Apa aja bisa adik-adik lihat di situ, termasuk masalah narkoba ini. Kalau tidak cerdas, tidak bisa terukur begitu, tidak bisa mengerem diri, apa yang dilihat di browsing ini bisa menjadi bumerang buat adik-adik sendiri, termasuk masalah narkoba. Ya, jadi akun-akun media sosial saat ini kan sangat mudah begitu ya. Tiap orang bisa memiliki minimal 3 akun tiap orang. Ya, bisa Facebook, Instagram gitu ya. WA udah pasti ya. Sehingga segala sesuatunya bisa didapat dengan mudah. Nah, generasi milenial atau generasi Z ya, ini diperkirakan sudah menggunakan handphone ya, menggunakan gadget ini, segala jenisnya ini udah mencapai, diperkirakan tahun 2020 ini kurang lebih 90 jutaan gitu ya. Jadi mereka tentunya dengan kekinian ya, mengisi waktu ya, memenuhi kebutuhannya ya, baik hiburan, apa saja, fashion, mungkin kuliner ya, traveling begitu ya. Ini demikian mudahnya gitu ya. Demikian dimanjakan kita ini, sehingga saya katakan tadi kita harus cerdas melihat ini, bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan adik-adik, mensupport ya proses belajar mengajar di sekolah ya, jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang lain. Nah, adik-adik yang saya hormati, jadi saya katakan tadi, adik-adik yang berusia kurang lebih saat ini mungkin sekitar 15 tahunan ya, 15-14 tahun, duduk di kelas berapa ya, kelas 10 ya, kelas 10 ya, SMK kelas 1, jadi siswa-siswi baru ini masa-masa yang boleh dibilang tingkat emosional, kerentanan sangat labil terhadap segala sesuatu, termasuk masalah narkoba gitu ya, termasuk masalah narkoba. Nah, bicara masalah narkoba, jadi kita harus paham dulu ya, narkoba itu apa gitu ya. Di situ ada narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang terlarang gitu, atau bahan-bahan adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan kan gitu. Nah, penyalahgunaan narkoba di Indonesia ya, khususnya ini saat ini sudah boleh dibilang cukup memprihatinkan gitu ya. Karena apa? Karena memang justru dari usia-usia milenial, usia-usia generasi Z ini ya, usia muda ini yang boleh dibilang sepertiganya, hampir 30% terpapar menggunakan narkoba. Ini hasil penelitian ilmiah ya, dari kurang lebih 1,7% begitu ya. Itu jumlahnya dari penduduk Indonesia kurang lebih sekitar 3,5 juta gitu ya. Itu 28-30% itu adalah usia-usia remaja. Di usia-usia adik-adik sekarang ini ya, di usia-usia tingkat pelajar termasuk mahasiswa, nah, kurang lebih 28-30%, cukup banyak. Jadi sudah sangat tepat ya, salah satu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi bapak kepala sekolah beserta para staf pengajar mengisi dengan secara daring begitu wawasan ya sebelum masuk sekolah adalah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini sudah sangat bagus. Mungkin akan lebih bagus ya, mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak kepala sekolah. Ya, sudah ada beberapa sekolah tingkat SLTA ya, madrasah, perguruan tinggi yang mensyaratkan apabila diterima di sekolah yang bersangkutan
harus menyerahkan hasil keterangan surat bebas narkoba dari BNN. Nah, ini akan lebih bagus karena kita ingin menciptakan generasi atau bibit yang unggul ke depan. Ya, 2045 pemerintah Republik Indonesia mencanangkan generasi emas bebas dari penyalahgunaan narkoba. Jadi salah satunya ialah dengan memfilter, begitu ya, dengan tes screening urin, ya, bagi siswa-siswi baru, termasuk mahasiswi, begitu, untuk difilter, ya, jangan sampai ada yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga ada lembaga yang berkompeten mengeluarkan itu, diantaranya adalah Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Tuban ini, itu ya. Nah, oleh karena itu, seyogianya ini menjadi perhatian kita semua, ya, termasuk Bapak Ibu di sekolah, ya, memberi wawasan tentang hal ini, yang nantinya kita berharap bisa dipedomani, ya, bisa ditindaklanjuti. Karena sekarang saya di sini ngomong tentu tidak bisa secara detail begitu, karena memang waktu, ya. Jadi waktu ini alokasinya hanya kurang lebih 30 menit. Oke. Nah, Bapak Presiden sudah menyatakan darurat narkoba, ya. Bapak Presiden menyatakan darurat narkoba ini udah 2015, udah 5 tahun yang lalu, ya, dinyatakan oleh Bapak Presiden. Jadi pada bulan Februari 2015 waktu itu ada raker pimpinan, ya, BNN, ya, saya hadir di situ waktu itu. Memang generasi kita, generasi muda kita, ya, sesuai penelitian sampai sekarang pun masih yang terbanyak menyalahgunakan narkoba, baik itu coba pakai, teratur pakai, bahkan ketergantungan. Ini banyak oleh kaum milenial, bahkan di masa-masa pelajar dan mahasiswa ini, itu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita sejak dini ini kita mencoba mengisi diri kita dengan hal yang positif, ya. Jadi kita mendapatkan wawasan, pemahaman dari lembaga yang berkompeten mungkin, kemudian dari literasi atau perpustakaan, ya, dari internet dan lain sebagainya, banyak yang bisa kita adopsi, yang bisa kita amati, kita baca, kita lihat untuk bagaimana cara-cara kita menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba. Tadi saya sudah singgung, ya, bahwasanya narkoba sudah dinyatakan darurat. Ya, narkoba merupakan kejahatan extraordinary crime, kejahatan lintas negara, gitu ya. Nah, ini kalau di Indonesia ini tentunya sangat luas, ya, sangat banyak jalur tikus, begitu, ya, pelabuhan, mungkin, ya, jalur laut kita kan negara bahari, gitu ya, negara laut. Jadi 2/3 wilayah kita adalah terdiri dari laut. Jadi kebanyakan narkoba itu yang banyak diselundupkan adalah dari laut, gitu ya, terutama yang datang dari luar negeri. Jadi kejahatan ini kewajiban kita bersama untuk memerangi. Nah, sekarang Bapak Kepala Sekolah dengan menyampaikan atau mengisi MPLS ini dengan salah satunya adalah pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba, udah benar, ya, sudah sangat tepat banget, gitu ya. Jadi paling tidak ada wawasan dulu, gitu ya. Jadi extraordinary crime seperti apa sih, gitu ya. Memang kejahatan yang sedemikian rupa dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya, bermasyarakat, baik secara sosial ekonomi, ya, politik, moral, materi, ya, dan keamanan. Ini bisa menghambat tentunya negara kita, generasi kita, kemajuan kita ke depan, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita masuk dulu sekarang, narkoba itu apa? Ya. Nah, narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat-obat adiktif lainnya. Jadi kalau di undang-undang, ya, adik-adik, ini tidak ada ini. Di undang-undang ini tidak ada ini, disebut narkoba, nggak ada. Yang ada adalah di Undang-Undang 35 2009 namanya narkotika, gitu ya.
Disebut narkotika itu apa? Gitu ya. Nanti bisa dibaca di Undang-Undang 35 2009. Kemudian disebut psikotropika di Undang-Undang nomor 5 tahun 1997. Psikotropika. Nah, sedikit saya gambarkan. Jadi narkotika itu apa sih? Jadi narkotika itu bisa berasal dari tanaman atau bukan tanaman ya, bisa juga sintetis atau semi sintetis ya, yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran atau hilangnya kesadaran ya, bisa menghilangkan rasa nyeri gitu ya, dan bisa mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Nah, itu narkotika. Tadi ada kata-kata menurunkan kesadaran, menghilangkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri. Karena memang narkotika ini bisa digunakan untuk kepentingan medis gitu ya, untuk di bidang kesehatan gitu ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik tidak menyangka, misalnya sakit gigi, disuntik, dicabut giginya kok nggak terasa sakit. Nah, itu ada unsur narkotika di situ, morfin misalnya begitu. Lo kok boleh? Ya boleh, karena memang untuk kesehatan, tentunya dengan pengawasan oleh dokter atau orang yang berkompetensi gitu ya. Kepentingan penelitian juga boleh ya. Kemudian psikotropika itu apa? Ya, jadi narkotika. Itu adalah psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat atau obat, bisa ini sintetis ya atau semi sintetis begitu. Tapi dia bukan narkotika. Gitu. Ini harus dibedakan. Diatur oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1997. Ya, ini berkhasiat secara selektif ya, bisa dia psikoaktif mempengaruhi saraf-saraf pusat kita ya, apabila disalahgunakan ya. Jadi dia khasiatnya itu secara psikoaktif mempengaruhi saraf-saraf pusat kita sehingga mengakibatkan perubahan khas pada mental dan perilaku kita gitu ya. Mungkin adik-adik sudah sering juga mendengar, melihat juga di sekitar sini ya. Dulu zamannya Karnopen ya, itu sebetulnya itu adalah salah satu unsur psikotropika dalam bentuk obat kefarmasian gitu ya. Yang di dalamnya ada karisoprodol, ada kafein gitu ya. Jadi karisoprodol itulah bisa secara psikoaktif mendorong, menstimulan saraf-saraf kita, saraf penting dalam tubuh kita, sehingga secara khas dan perilaku kita bisa berubah. Gitu. Tapi sekarang psikotropika itu atau karisoprodol itu telah menjadi narkotika karena bahaya yang ditimbulkan ketimbang penyembuhan penyakit, lebih bahaya penyalahgunanya itu, sehingga dimasukkan dalam narkotika biar tidak sembarangan menggunakan itu. Ancaman hukumannya berat, saya kira begitu ya. Mungkin double L ya, adik-adik udah tahu ya. Double L itu pelalalolo itu, ya, itu juga adalah salah satu obat begitu ya. Jadi namanya trihexyphenidyl. Itu diambil bahan bakunya dari psikotropika, zat-zat yang bisa mengakibatkan ketergantungan ya. Ya, secara psikoaktif mendorong atau menekan saraf-saraf pusat kita. Tapi khusus double L itu sebenarnya digunakan untuk seseorang yang menderita penyakit Parkinson, penyakit otak. Jadi biar dia tidak meronta-ronta, tidak berontak, biar tenang gitu. Nah, itulah bisa menekan saraf-sarafnya, sehingga dia bisa lebih tenang. Jadi lebih mengarah kepada zat-zat sedatif penenang yang ada di dalamnya itu, sehingga dia tenang begitu. Jangan sampai ribut dia, karena pengaruh, karena memorinya itu sudah sedikit miring begitu. Apa jadinya kalau seseorang yang sehat menyalahgunakan double L tadi? Ya, double L masih di bawah pengawasan controlling dengan undang-undang kesehatan, ya, karena dia berupa obat. Jadi penyalahguna kefarmasian, segala obat yang disalahgunakan bisa ditindak dengan undang-undang kesehatan. Gitu ya. Di situ ada ancaman hukum dan lain sebagainya. Jadi double L itu bukan narkotika, gitu ya. Sehingga pengertian psikotropika itu jadi zat ya, baik itu sintetis gitu ya, semi sintetis mungkin, gitu. Kemudian secara psikoaktif bisa mempengaruhi saraf pusat kita. Kemudian
Dari situ kita secara khas mental dan perilaku bisa berubah. Banyak lagi obat-obat lain yang tanpa resep dokter bisa dibeli di toko-toko obat, apotek apalagi ya. Mungkin Bodrek, ya, obat-obat yang penghilang rasa nyeri, analgesik. Itu kalau disalahgunakan juga akan menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Itu ya dari semua, sehingga dalam kesempatan berbahagia ini saya berharap hal-hal yang berhubungan dengan psikotropika, memang dia bukan narkotika, ya, diancam dengan undang-undang kesehatan apabila disalahgunakan atau undang psikotropika, tapi dampak penyalahgunaannya ini luar biasa. Ya, mental dan perilaku kita secara pelan-pelan akan dikikis, akan dipengaruhi oleh obat itu, sehingga kita bisa berubah mental kita, yang mesti mental kita bagus, mental kita cerdas, mental baja, disiplin, akhirnya akan menjadi orang yang terkena dampak narkoba. Tahu sendiri kan dampak narkoba itu seperti apa? Sebenarnya sederhana. Dampak dan efek penyalahgunaan narkoba itu, gitu ya. Sederhana sebetulnya. Hanya ada 4 di situ yang bisa kita perhatikan seseorang menyalahgunakan narkoba, gitu ya. 1, bisa halusinasi. Ya, sebelum saya lanjut ini, tadi saya katakan narkoba, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Bahan adiktif itu apa? Di antaranya alkohol itu bahan adiktif. Tembakau bahan adiktif. Thinner, cat yang mudah menguap bahan adiktif. Gitu ya. Itu bahan adiktif. Jadi mereka ini tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang gitu. Ya. Misalnya rokok. Kalau rokok dipidana nggak? Kalau merokok 1 batang, 2 batang boleh. Tapi yang tidak boleh itu bagi produsen rokok yang tidak mencantumkan bahaya merokok di kemasannya, nah itu bisa dipidana. Tapi kalau merokok boleh. Padahal itu adiktif. Alkohol juga sama, diatur sama Perda. Ya. Persentase alkohol atau kadarnya berapa yang dibolehkan itu diatur sama Perda. Dilanggar bisa dicabut izin usaha penjualannya. Gitu ya. Mungkin termasuk tua adik-adik, kearifan lokal kita di sini. Tua itu adalah kearifan lokal di sini. Diatur nggak sama Perda? Tidak secara spesifik diatur. Hanya disebutkan, diawasi dan dikendalikan. Ya, lihat di Perdanya Bapak Bupati. Diawasi, dikendalikan, di mana-mana ada orang minum tua. Tapi ingat, itu juga adiktif. Kebanyakan minum tua, mabuk juga ya kan? Karena diserang juga mungkin saraf-saraf di otaknya itu, sehingga menjadi hilang disorientasi ruang dan waktunya, gitu ya. Dekat dikiranya jauh, jauh dikiranya dekat, gitu ya. Itu namanya hilang disorientasi ruang dan waktu. Atau halusinasi. Itu secara umum narkoba itu seperti itu. Halusinasi ya. Mungkin dulu pernah baca, pernah dengar seseorang yang menggunakan narkoba, ya, pulang dari diskotek, naik mobil, nyetir sendiri, pedagang kaki 5 disapu, jebret, ya, 9 orang meninggal. Setelah dia sadar, dia diperiksa polisi, dia mengatakan, saya sudah ngerem Pak, mobil sudah saya rem katanya. Nah, diperiksa semua polisi, dicek di tempat kejadian, tidak ada bekas rem. Ternyata dia salah injak, yang dia injak adalah gas. Nah, itu karena pengaruh narkoba, disorientasi ruang dan waktu. Kirainnya rem, ternyata gas. Dikiranya dekat, dikiranya jauh, ternyata dekat, dihantam semua, gitu ya. Bahaya sekali. Nah, oleh karena itu jangan coba-coba narkoba, kan gitu. Nah, halusinasi. Yang kedua, narkoba itu bisa apa? Menstimulan, mendorong, gitu ya. Stimulan apa? Mendorong, memacu adrenalin kita. Ya, ini sekalian aja bicara jenis narkoba ya. Misalnya, contohnya sabu-sabu. Ini lagi ngetren nih sabu-sabu ya. Sabu-sabu itu salah satunya adalah menstimulan, karena di dalamnya ada istilahnya amfetamin type stimulan begitu ya.
sehingga sangat digandrungi, sangat digemar oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dari mereka itu mungkin ya pejabat apa sampai terbawah petani, karena dianggap doping. Ya. Dengan tanda petik di sini banyak saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan dan lain sebagainya, sopir, ya dianggap doping, padahal itu tidak benar. Ya. Memang sesaat sepertinya sugestinya ada suatu kepercayaan begitu ya, ada suatu nilai tambah, padahal itu hanya sesaat. Ya. Nggak lebih dari 24 jam daya dorongnya sudah hilang. Yang tinggal adalah apa? Penyesalan, kerugian. Ya. Karena tubuh kita jadi rusak. Ya. Saraf-saraf penting dalam tubuh semua bisa kena. Ya, jantung, hati, lever, saraf yang penting dalam otak kita, ya. Itu salah satunya sabu-sabu. Nah, kan banyak ya jenis narkotika, narkoba. Jadi narkotika, jadi sabu-sabu termasuk jenis golongan 1. Kemudian, ya ini stimulan saya bilang. Bagaimana dengan efek dan pengaruh yang lainnya? Tadi halusinasi sudah, ya. Stimulan mendorong. Kemudian yang ketiga adalah apa? Efek yang sifatnya menekan, gitu ya. Menekan itu arti membuat diri kita menjadi lambat bergerak, pemalas. Kita menjadi melayang-layang, berpikir yang indah-indah, tapi tidak mau bekerja. Otak kita seperti ditutup begitu, tidak ada suatu kreasi, inovasi begitu. Contohnya ganja yang disebut dengan tetrahidrokannabinol. Ya, jadi ganja ini salah satu sifatnya adalah menekan ya. Yang dirajang-rajang, kemudian dilinting-linting, dikeringkan, dibakar. Gitu ya. Sehingga dihisap, nah disitulah masuk ke dalam otak kita, asap-asapnya itu, rasanya itu menimbulkan suatu hal yang indah-indah tapi semu, gitu ya. Dia seperti terbatas gerakannya, menjadi malas, gitu ya. Keindahan yang tadi itu adalah keindahan semu. Sehingga tentu nanti kalau dia sudah sadar, efeknya sudah hilang, dia akan menjadi baru penyesalan, lah saya ngapain kan? Kok saya diam, saya di rumah, nggak ada hasil apa-apa. Apalagi mau belajar, mau cerdas, nggak mungkin, gitu ya. Nah oleh karena itu, ayo kita lawan narkoba, jangan menggunakan narkoba. Ganja salah satunya itu. Kemudian ada heroin, ada morfin, itu ya adik-adik ya. Ada juga bako gorila, ya. Ada kokain, banyak sekali jenis-jenis varian narkotika ini. Ya. Ada PCC, paracetamol, kafein, karisoprodol yang dikenal kanopen. Ya, tadi udah saya singgung. Itu sekarang udah masuk narkotika golongan 1. Ada juga magic mushroom, kalau mungkin adik-adik sering juga dengar ya. Magic mushroom atau jamur kletong istilahnya itu. Itu jangan dikira itu hal biasa. Itu adalah masuk narkotika. Ya, dia mengandung zat ya psilocina gitu ya. Kalau nama ilmiahnya itu Panaeolus ya, sinetulus gitu ya. Tapi pokoknya jamur lah gitu ya. Yang biasa tumbuh pada musim hujan di kotoran hewan. Yang lebih sering adalah sapi mungkin, kambing ya, itu. Itu adalah masuk narkotika golongan 1. Memang zaman mungkin sebelum adanya undang-undang ini ya, para leluhur kita udah biasa menggunakan untuk kulup, untuk apa ya. Tapi dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, penelitian sudah makin canggih, ternyata ini dapat mengakibatkan efek ya, halusinasi gitu ya, ketergantungan yang jelas ya. Nah oleh karena itu, mari kita pelan-pelan kita berikan pemahaman kepada bapak ibu kita, kakek nenek kita yang dari zaman lama itu, zaman dahulu dianggap mungkin seperti biasa ya. Mari kita beritahu dengan baik, kurangi karena ini adalah golongan 1
satu, gitu ya. Nah kemudian adik-adik yang terakhir efek dan ininya adalah apa, pengaruh narkoba itu adalah ketergantungan yang jelas, pasti sudah itu. Apa saja yang kita gunakan dengan tidak terukur begitu ya, kita begitu konsumtif gitu ya, coba pakai dan lain sebagainya, ini akan mengakibatkan ketergantungan. Ya. Gak usah jauh-jauh, mungkin kita minum sehari-hari kita kayak alkohol, orang udah biasa alkohol nggak dapat alkohol, pusing dia. Ya. Kopi ya, itu bisa mengaruhi ketergantungan. Rokok apalagi, karena ada apa istilahnya tembakau itu mengandung nikotin gitu ya, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan kita. Nah kemudian bagaimana cara mengenali ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba, kan itu sekarang ya. Ada 3 saja sebetulnya, secara fisik ya, emosi dan psikis gitu ya adik-adik ya. Kenalilah fisik seseorang yang narkoba. Saya yakin adik-adik cerdas bisa melihat kalau orang sehat dengan orang narkoba ya. Misalnya fisiknya banyak tato, banyak sayatan, tapi saya bukan menjustis, enggak. Arah salah satunya mengarah seperti itu ya. Badannya kurus, seperti tidak bertenaga gitu ya, dan lain sebagainya. Karena memang setiap narkotika itu efek dan bahayanya beda-beda. Ya, ada yang menekan, yang stimulan dan lain sebagainya, gitu ya. Ini bisa dilihat, dibaca di literasi atau perpustakaan, di mana di Google banyak, ya. Fisik itu. Kemudian emosionalnya beda adik-adik ya. Orang yang rajin mengaji, ya, ibadahnya tekun, ya, taat pada orang tua, gitu-gitu, itu bagus. Dengan orang yang narkoba, ya, hidupnya kan tidak teratur orang narkoba. Tapi kalau kita yang memang normal pasti hidup teratur, bangun subuh, sholat, gitu, olahraga yang baik, ya, sehingga unggah-ungguh istilah, etika ketimurnya terhadap bapak ibu guru, hormat. Kalau orang narkoba emosinya udah beda, berang melawan, ya, paranoid, ngerti ya paranoid? Paranoid itu kayak model apa ya? Parno itu loh. Ada suatu psikisnya itu seolah-olah dibayang-bayang sesuatu yang menakutkan begitu. Kemudian hedonis itu narkoba itu kan biasanya uangnya pasti ada begitu ya. Banyak uang, hidupnya mewah gitu ya. Sering di tempat hiburan malam, ke kafe-kafe gitu. Hedonis. Maka oleh karena itu, nah sekarang bagaimana caranya kita mungkin secara sederhana untuk bisa menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba, kan begitu. Nah karena adik-adik kan tadi kita udah sebut, adik-adik ini semua saya yakin cerdas lah ya, udah termasuk anak-anak yang memang hidup di zamannya saat ini gitu ya. Gadget sudah apa aja macam gitu, itu semua memanjakan. Saya udah bilang tadi, gunakan dengan baik, jangan sampai justru menjadi bumerang. Sudah banyak sekali penyalahgunaan narkoba melalui online, disamarkan melalui online, gitu. Secara virtual bayarnya, ya. Jangan sampai kena ketemu di gadget, di Facebook, di mungkin di Instagram, di Twitter, gak jelas udah tahu jaringan narkoba, ya. Mungkin di fotonya bagus di situ, cakep, ganteng, cantik, tahu-tahu jaringan narkoba. Jangan sampai demikian. Maka cerdaslah, kenalilah dengan baik. Ya. Ini dari segi digital dulu ya, karena memang kita hidup di era ini sekarang seperti itu. Hati-hati. Sekarang ada undang-undang ITE, ya, informasi elektronik itu, mengunggah sesuatu di media sosial agar check and recheck dulu sumbernya dan lain sebagainya. Jangan sampai menimbulkan ujaran kebencian misalnya. Apalagi masalah narkoba gitu ya. Jadi silakan adik-adik cerdas ya. Kemudian bergaullah yang positif ya. Bisa memilah dan memilih secara prioritas temannya yang mana dan lain sebagainya, lingkungannya yang mana. Karena orang menyalahgunakan narkoba kan
Tadi saya bilang untuk mengenali ada 3, fisik, emosional, dan psikis. Kemudian orang bisa menyalahgunakan narkoba ada kurang lebih 3 juga, kan gitu. 1 lingkungan. Nah kalau bergaul lingkungannya seperti apa? Kalau di Tuban saya lihat sekarang ini kafe-kafe banyak nih. Di mana-mana ada kafe di berjamur, kopi yang banyak sekarang. Pasti nongkrong di situ, free wifi gitu ya. Udah sembarangan nongkrong, apalagi sekarang masih COVID-19, corona masih sedang mewabah. Di Tuban sekarang udah 134 sampai update kemarin reaksi positif. Yang paling banyak di Palang, ada yang dari Palang ya, adik-adik ya, paling banyak di Palang nih. Baru di Bancar, Tambaboyo, Gerabangan. Tapi yang terpenting waspadalah. Mari ikuti protokol COVID-19 itu. Dan di seputar itu tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi penyalahgunaan narkoba. Lingkungan, ya, tempat wisata sudah dibuka nih. Panti Bom kemarin sudah dibuka. Ya. Hati-hatilah dengan lingkungannya. Ya. Bijak, cerdas. Di mall, di mana-mana, di mana saja bisa terjadi apabila mental kita tidak kuat. Kan gitu ya. Maka tolaklah narkoba itu. Apabila ada yang bicara masalah narkoba, say no to drug, kira-kira begitu. Katakan tidak. Ya. Berani mengatakan tidak. Jangan sampai adik-adik nanti dipancingi begitu. Nah ini barang bagus, gratis kok. Segala masalahmu bisa hilang, beban masalahmu bisa hilang, jangan sampai begitu. Padahal itu narkoba. Karena sekali pakai, coba pakai, ya insya Allah adik-adik akan ketergantungan. Gitu. Itulah narkoba itu luar biasa memang, bisa menyebabkan lost generation karena pengaruh narkoba. Ya, contoh di abad ke-17-18 waktu perang candu Inggris dengan Tiongkok itu menyebabkan lost generasi. Dicekok dengan opium zamannya itu, belum dikenal sabu-sabu, belum dikenal dengan karnopen belum, tapi opium candu, gitu ya. Luar biasa memang bahayanya narkoba. Kalau lost generasi, adik-adik ini zaman sekarang ini 2045 akan menjadi generasi emas, menjadi pemimpin semua. Apa jadi kalau tidak dari sekarang kita melawan narkoba itu? Lingkungan. Kemudian yang kedua, ya adik-adik, kenapa orang bisa menyalahgunakan narkoba? Faktor ekonomi. Ekonomi. Banyak sekali yang mungkin karena terdesak, karena tuntutan perut, katakanlah begitu, ya, tidak sedikit yang akhirnya udahlah, daripada saya tidak makan, daripada saya tidak bisa kuliah, orang tua saya tidak ngirim uang kuliah, tidak bisa sekolah, udah jadi kurir aja deh. Narkoba itu mahal adik-adik, mahal. Ya. Bu sabu tuh mahal, lagi ngetren banget di kita ini. Bisa 2 juta per gram, ya. Bisa dipakai rame-rame, rekreasional istilahnya, bareng-bareng. Yang sampai diajakin seperti itu, ayo gitu ya. Temannya kan kaya nih, mobil ke sekolah, ya. Apa saja ada, gitu ya. Sehingga ngajakin teman yang lain, ini kok sapunya ini, enak kok, kamu bisa mood belajarnya dengan baik. Maka kenalilah dengan baik, pahami dengan baik. Saya mungkin tidak bisa memberi secara detail ya. Mungkin mudah-mudahan nanti setelah COVID reda ya, saya BNK Tuban tetap siap untuk diundang secara tatap muka langsung kan lebih baik ya. Saya ngomong, saya kasih contoh-contohnya lebih ada gambaran lebih cepat gitu ya. Kemudian faktor yang ketiga kenapa orang menggunakan narkoba, faktor internal rumah tangga itu sendiri. Bapak ibunya sendiri, kira-kira gitu ya. Maka di rumah tuh harus bagus, harus harmonis. Sudah banyak ini kenyataannya, ya. Ibunya kerja ke luar negeri, memang punya uang, dapat dolar, ya. Bapaknya juga kerja di luar kota, anaknya sama neneknya, sama kakeknya,
semua diasuh, uangnya ada, dipenuhi semua. Tapi kasih sayang bapak ibu mungkin ya, pengawasan, controlling nggak terjaga dengan baik. Akhirnya anaknya terjerumus dalam pergaulan di lingkungan yang tidak diinginkan, termasuk masalah narkoba ini. Nah, oleh karena itu adik-adik, dalam Sobat Berbahagia ini, ya, saya sebagai Kepala BNK Tuban tentunya berharap banyak sebenarnya kepada adik-adik ya, sebagai generasi emas ke depan. Sudah banyak hal yang kita lakukan, ya, karena kita tahu sasaran milenial adalah sasaran empuk menjadi market narkoba. Artinya adik-adik ya, market itu pasar. Gitu. Kenapa? Karena kalau ini dia bandar narkoba, jaringan narkoba bisa, ya, marketnya tercapai di kaum milenial ini, kemudian dia menjadi ketergantungan, ini akan menjadi bisnis yang empuk buat bandar narkoba ini. Kalau ada ketergantungan, minta terus, minta terus, kecanduan kan, ya bisa direm itu. Makanya jangan coba-coba, cerdaslah, tolaklah apabila mencurigai, atau lapor kami BNN, polisi, laporin. Harus berani mereka tidak. Anda adalah sasaran. Oleh karena itu, dengan sedikit pemahaman ini saya berharap ya, untuk bisa berbuat yang terbaik menolak narkoba. Kami sudah membuat MOU dengan Bapak Kepala Diknas Cabang Provinsi. Ini kalau nggak salah ini di bawah Diknas Cabang Provinsi. Sudah tahun 2018 sudah Oktober kami sudah MOU untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah masing-masing, termasuk dengan Pak Kemenag di madrasah. Ya, kenapa? Karena kita berkomitmen bersama. Bahkan kami BNN sudah juga mencanangkan kurikulum terintegrasi untuk Bapak Ibu di sekolah, di sela-sela proses belajar mengajar, diselipkan hal-hal tentang pencegahan, pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ada modulnya itu, sudah kami sampaikan itu. Nah, oleh karena itu, saya pikir tinggal sekarang kita komitmen bersama, gitu ya adik-adik ya. Ayo kita semangat, meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya, mungkin transisi menuju new normal, ini harus kita hadapi bersama. Ya, tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan ya, tugas pokok masing-masing. Kalau adik-adik belajar, ya, belajar dengan baik. Kami menyuarakan, mensosialisasikan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang terakhir, saya berharap apabila ada yang temannya, keluarganya, siapa saja lingkungannya yang merasa ketagihan, kecanduan narkoba, mungkin dia coba-coba tadinya, mau putus sulit, putus nyambung, pingin lagi, nyoba lagi, berhenti lagi tentang narkoba, laporkan ke BNN, dilindungi oleh hukum dan tidak dihukum, bisa direhabilitasi secara gratis di sini, di BNN ini. Ada dokter, ada perawat, ada psikolog, gratis, ya, laporlah ke sini, sehingga penyebaran narkoba ibarat hukum supply dan demand, gitu ya adik-adik. Supply itu adalah bandarnya yang menjual, demandnya adalah para pengguna, itu pembeli, itu namanya demand. Ini harus kita putus mata rantai, putus. Banyak yang sembuh, melapor, kita obati, kita rehabilitasi, saya tidak membeli lagi dia. Kalau dia tidak membeli, berarti tidak laku dagangannya. Kalau tidak laku, berarti kan insya Allah ya narkoba itu akan pergi dengan sendirinya, kira-kira begitu. Jadi supply dan demand ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang melakukan peredaran gelap kita hukum seberat-beratnya. Yang menyalahgunakan rehabilitasi biar cepat sembuh. Kira-kira itu adik-adik saya banggakan, saya cintai, ya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Tuban, ya, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru, Bapak sekolah yang saya hormati, terima kasih atas undangan ini. Saya bangga, tentunya ke depan kita bisa bekerjasama lebih baik dalam rangka
mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Saya rasa itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.